Baik, sebelumnya Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Apakah pagi hari ini tetap diawali dengan ceria dan bersemangat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus selalu berdoa sebelum belajar? Karena berdoa saja tidak cukup. Nah, dengan belajar itu merupakan hasil dari doa kita yang serius. Karena belajar adalah salah satu bagian dari beribadah. Jadi begitu ya anak-anak. Kemudian, coba tengok sebelah kanan dan kirinya, bangku sebelahnya, teman sebangkunya, apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Untuk memastikan Ibu absen terlebih dahulu ya. Anak-anak, mari kita perkuat rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu apa? Indonesia Raya. Silahkan salah satu dari J-nya dipimpin di depan. Ya, silahkan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa dengan mendengarkan dongeng atau mengamati teks bacaan, siswa mampu menyebutkan dongeng fabel dengan percaya diri. Dan siswa mampu menjawab pertanyaan tentang dongeng fabel tersebut. Anak-anak, marilah kita masuk ke pembelajaran inti. Silahkan dibuka bukunya, dikeluarkan buku tulis dan buku cetaknya. Buku tema berapa kali ini? Tema 7 ya. Tema 7 tentang kebersamaan. Nah, silahkan dibuka pada halaman 7. Sudah dibuka semua? Sudah. Nah, sebelum kita masuk ke halaman 7, kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman 5. Nah, di situ ada sebuah judul bacaan. Judulnya apa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Iya, benar. Judulnya Kebersamaan di Rumah Siti. Ibu bantu membaca ya, supaya lebih paham. Nah, kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan mendongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, dari bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa banyak hal baik yang kita dapatkan dari membaca dongeng. Ada yang sudah pernah membaca dongeng? Sudah. Nah, ada yang tahu dongeng fabel itu apa? Benar, dongeng fabel itu tentang hewan atau tentang binatang. Pada halaman 7, itu ada sebuah dongeng. Judulnya apa? Judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Tetapi di situ hanya gambarnya saja, tidak ada dongengnya ya. Nah, untuk mengetahui dongengnya, kalian mendengarkan ibu mendongeng, ibu yang akan membacakan dongeng tersebut. Nah, untuk memahaminya, kalian harus mendengarkan dengan seksama, karena setelah itu ibu akan mempunyai beberapa pertanyaan tentang dongeng yang akan ibu bacakan. Siap? Siap. Baik, dengarkan ibu ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar.
padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanan. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Nah, kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus, lalu kembali ke serangannya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Walau terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Lalu tikus menjawab, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk dan mengerti. Lalu ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, jadi itu dia cerita atau dongeng fabel yang telah Ibu bacakan. Nah, anak-anak, untuk mengasah pemahaman kalian, Ibu beri 3 pertanyaan. Sudah siap? Siap. Pertanyaan tersebut ada pada halaman 7. Silahkan dibuka kembali halaman 7-nya. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan pertanyaan pertama? Ya, silahkan. Ya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar. Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah tikus dan ular. Lalu pertanyaan kedua, ada yang mau membantu lagi? Baik, silahkan. Iya, bagaimana kecerdikan tikus? Ada yang bisa menjawab? Iya, tikus tadi berkata, tikus dan ular hanya tinggal berdua di padang pasir. Nanti jika ular memangsa tikus, lalu yang menemani ular mencari makanan siapa? Tidak ada, ya kan? Nanti ular jadi tidak punya teman lagi. Begitu kan cerita Ibu tadi? Iya, lalu pertanyaan terakhir satu lagi. Ada yang bisa menyebutkan pertanyaannya? Oke. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena apa? Karena jika ular memangsa tikus, maka
Ular pun tidak mempunyai teman untuk hidup bersama. Ular pun akan sendirian, lalu mati, katanya tikus begitu kan tadi. Nah, jadi apa yang dapat kita petik anak-anak dari dongeng tersebut? Bahwa sesuai judul tadi, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Jika tikus tidak cerdik dalam menanggapi ular, maka tikus sudah dimakan sama ular. Nah, karena tikusnya cerdik, supaya mereka dapat hidup bersama-sama, supaya mereka dapat berteman, tikus mempunyai ide bahwa seperti tadi, mereka jika salah satu memangsa tikus, mereka akan hidup sendiri. Mereka tidak akan mempunyai teman. Mereka akan mati kelaparan. Jadi seperti itu ya dongeng kita pada pagi hari ini. Lalu anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kita terhadap dongeng yang tadi, Ibu beri tugas ya. Nah, Ibu beri tugas, diskusikan bersama temanmu, lalu ceritakan di depan kelas bagaimana dongeng yang telah Ibu ceritakan tadi. Ceritakan kembali dongeng yang Ibu ceritakan tadi yang sudah kalian dengarkan dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Paham? Paham. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, silahkan berdiri sejenak. Sudah? Silahkan tengok bawahnya, bawah meja, samping kiri dan kanannya. Apakah ada sampah? Apakah ada kertas yang berjatuhan atau rautan pensil yang berserakan? Ada ya? Nah, silahkan dipungut, kemudian kita melakukan operasi semut, dibuang ke tempat sampah perlahan-lahan tanpa berlari-larian. Paham? Paham. Silahkan dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah ya? Silahkan buku-bukunya, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Kemudian sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doanya. Amin. Baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.